Jangan pikir kalau udah diangkat kantong empedunya bakal aman selamanya. Ada loh beberapa kasus teman-teman semuanya yang dimana kasusnya itu setelah operasi kantong empedu malah muncul penyakit lain. Nah, ini teman-teman buka di berita atau di mana di Google itu juga boleh. Coba teman-teman searching. Aku juga habis baca-baca di Google di ini. Apa sih efek negatif dari operasi kantong empedu? Bahwa ternyata aku juga kepo kan. Kenapa kok Kak Pras waktu itu nggak mau langsung diangkat kantong empedunya aja, padahal kan ibaratnya kalau misalkan sudah di OP kan udah selesai gitu. Nah tapi ternyata ada beberapa kasus yang seperti itu, dan kasusnya itu nggak cuma satu dua tapi banyak, dimana kalau misalkan ternyata operasi pengangkatan kantong empedu itu dia kalau jangka panjang itu ada efek sampingnya. Beberapa efek samping jangka panjangnya itu, ini aku nyontek dari Google ya, aku baca ya, izin teman-teman, bahwa ternyata meliputi masalah pencernaan, terus seperti diare atau sembelit, intoleransi makanan berlemak. Jadi dia nggak toleran kalau sama makanan berlemak, dia malah kesulitan mencerna lemak tanpa kantong empedu, yang kemudian nanti menyebabkan diare akhirnya. Dan perut kembung dan sindrom pasca operasi yang ditandai sama gejala pencernaan yang berkelanjutnya. Nah, meskipun memang jarang ya ditemuin di mana-mana, nah ternyata banyak loh komplikasi yang terjadi setelah operasi kantong empedu. Itu ada cedera pada saluran empedu, infeksi, reaksi alergi terhadap obat, itu juga bisa terjadi. Nah ini dulu yang ditakutkan sama Kak Pras, dan Kak Pras itu lebih memilih jalur yang lain, memilih jalur pengobatan alternatif lain. Ya mohon maaf teman-teman semuanya, bukan berarti harus menyalahkan OP, itu enggak, tapi kan itu pilihan lagi masing-masing ya, itu pilihan masing-masing, dan itu kembali lagi sama keteguhan hati masing-masing. Nah nah waktu itu Kak Pras itu lebih memilih jalur lain, dia memilih yang efek sampingnya itu lebih sedikit, jadi dia lebih memilih untuk pengobatan alternatif menggunakan herbal Cina. Nah kok dia bisa percaya sama herbal Cina gimana? Jadi waktu itu ceritanya gini, Kak Pras itu dikasih tahu sama temennya yang udah nyobain herbal Cina, dan setelah nyobain temennya pun ikut, bukan, maksudnya gini, udah dikasih tahu sama temennya yang ikut itu ke Kak Pras. Jadi Kak Pras ikut-ikutan konsumsi, dan di situ alhamdulillahnya yang batu empedunya tadi ada 5 itu bener-bener setelah 2 bulan konsumsi udah nggak ada, bener-bener udah hilang. Dan ini sih yang menurut aku teman-teman harus tahu semuanya.